Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat zuhur Masjid Pusdai yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah memberikan karunia yang tiada terhingga kepada kita, di antaranya adalah nikmat kesempatan kesehatan, terutama iman dan Islam, sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah pada hari ini. Di antaranya adalah sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi akhir zaman, panutan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan tema yang tadi disampaikan, kultum hari ini adalah ikhlas dalam beramal. Berarti kita akan membicarakan sekitar ikhlas. Hamba Allah yang berbahagia, ikhlas ini adalah merupakan bagian dari ketaatan batin. Jadi ruh kita, manusia terdiri dari jasad dan ruh. Nah, ada amalan ruh, amalan batin. Ini ada dua perkara, taat batin, maksiat batin. Salah satu di antara yang termasuk kelompok taat batin adalah merupakan ikhlas. Rangkaian yang lain adalah taubat, qanaah, tawakal, yakin, ikhlas, sabar, syukur, ridho, mahabbah, dzikrul maut. Ada 10 perkara kurang lebih. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, berhubungan dengan ikhlas, ikhlas ini sekali lagi adalah merupakan taat batin. Kebalikannya adalah riya atau ujub. Jadi ikhlas kebalikannya sekali lagi adalah riya. Ikhlas ini apa? Secara bahasa dalam literatur Islam, ikhlas ini artinya jernih, bersih, suci dari campuran-campuran yang lain. Gitu Pak. Secara etimologi. Secara terminologi berarti adalah membersihkan hati agar menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi ikhlas. Jadi apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan, pekerjaan apapun kita di dunia ini semata-mata untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, untuk Allah, semata-mata mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu pekerjaan kita. Kenapa saya katakan apapun pekerjaan kita? Karena bagi umat Islam bahwa setiap amal perbuatan ini bisa masuk kelompok ibadah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu min qaulin wa fi'lin zahiratan wa batinah. Jadi sebuah nama apapun itu bentuknya, baik perkataan, perbuatan yang tersirat di dalam hati, semata-mata itu mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah namanya ibadah. Jadi apapun yang dilakukan adalah semata-mata karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhlas. Hadirin yang berbahagia, rupanya panitia sengaja menyampaikan tema ini supaya diangkat. Kenapa? Karena memang luar biasa sekali berkaitan dengan ikhlas ini. Artinya ada dalam sebuah hadis sahih yang sangat panjang sekali. Kalau dirangkum berkaitan dengan ikhlas ini, jadi nanti pada hari kiamat itu ada 3 kelompok ataupun 3 golongan yang pertama kali
Allah panggil, kemudian diseret ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama adalah orang yang ketika di dunia ia berperang, ikut berperang membela Islam atau disebut dengan mujahid, dan populer di kalangan manusia saat di dunia dengan sebutan syahid, orang yang mati syahid. Populernya begitu, orang yang mati syahid. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya, pertama kali Allah Subhanahu wa taala menampilkan kegagahan, keberanian si pemuda ini. Bagaimana ia dengan gagah berani bertempur di medan laga, sehingga banyak musuh-musuh yang terbunuh, dan kemudian pada akhirnya ia pun terbunuh. Allah bertanya, wahai hambaku, engkau mati syahid. Lantas Allah bertanya, apa yang menjadikan engkau menjadi orang yang mati syahid? Kemudian si hamba itu berkata, ya Allah, sebagaimana engkau ketahui bahwa aku saat di dunia berperang membela agama Islam, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah sampai darah bercucuran, sampai nyawa ini hilang. Ya Allah, engkau maha tahu bahwa saya adalah mati syahid, sehingga hamba berhak mendapat gelar syahid. Kemudian kata Allah, wahai hambaku, aku maha tahu, di pandangan manusia memang engkau adalah orang yang mati syahid, tetapi terbersit dalam hatimu bahwa engkau ingin disebut sebagai kesatria, engkau ingin disebut sebagai pahlawan yang membela Islam, engkau ingin dipopuler di kalangan manusia, dan itu sudah engkau dapatkan. Manusia banyak yang memujimu, wahai hambaku. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, seretlah ia, kemudian masukkan ke dalam api neraka. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, orang yang menghafal, membaca Al-Quranul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keindahan-keindahan bagi orang yang membaca, menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian ketika seseorang itu ditampilkan di hadapan Allah, orang yang menghafal tadi Al-Quran, orang yang membaca, rajin membaca Al-Quran. Kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, amalan apa yang kau unggulkan untuk menuju kami? Kemudian siapa itu berkata bahwa aku saat di dunia adalah orang yang rajin membaca Al-Quran, ya Allah. Aku menghafal Al-Quran. Kemudian Allah berfirman, betul engkau membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi engkau terbersit di dalam hatimu ingin mendapatkan sanjungan pujian orang lain agar engkau disebut sebagai qari, dan itu engkau sudah mendapatkannya. Kemudian Allah pun berfirman, wahai malaikat, seretnya ke dalam golongan api neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang kaya raya, dermawan, menyantuni ke sana kemari. Sama ini pun juga endingnya diseret ke dalam api neraka. Kenapa? Karena terbersit di dalam hatinya bahwa ia ingin disebut sebagai al-jud, orang yang dermawan, orang yang paling dermawan. Naudzubillah min dzalik. Hadis ini sahih, hamba Allah yang berbahagia, dan ini benar-benar akan terjadi nanti pada hari kiamat. Jadi inilah pentingnya seseorang untuk mengetahui ilmu tentang ikhlas ini. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali berkata, kullun halakan nas, kata Imam Al-Ghazali itu, bahwa setiap manusia itu akan celaka, illal ulama, kecuali orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu yang pertama, supaya kita tidak termasuk orang yang celaka, maka ilmui dulu diri kita dengan ilmu Islam. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wahalakal ulama, dan celaka orang-orang yang berilmu, illal amilin, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Oleh sebab itu, walaupun ilmu kita masih sedikit artinya ada proses kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ilmu kita. Ya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali tadi bahwa orang yang berilmu ini pun celaka semuanya kecuali mereka yang mengamalkannya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu tentang bacaan alif ini dibacanya begini, ba ini seperti ini, kemudian sholat ini selain yang fardu ini, kemudian diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan adalah termasuk orang yang celaka. Wahalakal amilin illal mukhlasin, dan orang yang mengamalkan ilmunya pun ini pun sama,
termasuk orang yang celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Ada beberapa hal yang kita insya Allah harus bisa menjaganya supaya benar-benar kita ini termasuk kelompok orang yang ikhlas. Yang pertama adalah bahwa kita tujukan segala sesuatu ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ajru Allah. Thalabul ajru Allah. Jadi mencari pahala atau mencari keridhaan semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, saum kita, zakat kita, sedekah kita, membaca Al-Qur'an kita, yang pertama adalah kita niatkan dalam hati yang terdalam bahwa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hamba Allah yang berbahagia, unsur supaya kita mendapatkan keikhlasan adalah yang kedua itu menyembunyikan amal perbuatan. Jadi ketika seseorang melaksanakan sholat tahajud misalnya atau sholat duha, jangan sampai ada orang yang tahu. Banyak sekali para ulama dalam sejarah itu dilukiskan, seperti Imam Abu Hanifah ataupun ulama-ulama lainnya, itu bagaimana ia ketika memelihara satu amalan dan istrinya pun tidak tahu. Ada orang yang rajin saum, saumnya itu luar biasa, saum bisa dikatakan saum Daud begitu ya. Tidak hanya Senin Kamis, diganti dengan saum Daud, kan selang satu hari gitu. Istrinya tidak tahu, tahu-taunya itu ya ketika ada kejadian yang luar biasa. Jadi ulama itu penjual di toko begitu ya, ketika istrinya itu memberikan makanan kan supaya bekal gitu kan, diterima oleh ulama itu, tetapi si makanan itu kemudian disedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang lain, karena ia sedang berpuasa. Istrinya tidak tahu sama sekali bahwa suaminya ini adalah orang yang rajin saum. Nah kemudian ketika sudah meninggal dunia, pada saat akan dikuburkan, tercium harum bagaikan melebihi minyak kasturi gitu ya. Jadi harum sekali kuburannya, dijaga benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bau kuburan bahkan harum kuburannya itu, dan kemudian dimimpikan oleh ulama yang lain, ternyata ulama ini adalah ahli saum. Kemudian ada juga seorang ulama yang pada saat meninggal dunia, si pundaknya ini ada benjolan yang sangat besar gitu. Diketahui ternyata ulama ini adalah orang yang rajin bersedekah, memikul makanan satu karung penuh, dan itu dilakukan sebelum azan subuh. Jadi pada saat sahur ini beliau menyiapkan makanan, dimasukkan ke dalam karung, kemudian disebar, dan istrinya pun, anaknya pun tidak tahu. Ya, baru diketahuinya itu setelah meninggal, dan di sini ada bekas di pundaknya itu benjolan yang sangat besar. Kemudian tersebar di kalangan orang-orang miskin bahwa orang yang dermawan kepada kami sudah meninggal dunia, orang yang dermawan kepada kami sudah meninggal. Barulah keluarganya tahu, oh ternyata orang yang selalu bagikan makanan pada waktu sore ini adalah fulan bin fulan ini, yaitu seorang ulama. Kemudian yang terakhir, agar kita cerdas dalam beramal, supaya insya Allah kita termasuk orang-orang yang mukhlis, artinya orang yang ikhlas, adalah kita memperindah yang berkaitan dengan amal perbuatan itu. Misalnya kita akan melaksanakan sholat tahajud, maka kita siapkan hal yang terbaik sebelum kita berangkat melaksanakan tahajud. Mandi terlebih dahulu, memakai baju yang terbaik, kemudian pakai harum-haruman, tempatnya juga tempat yang terbaik, sajadah yang terbaik, memperindah. Kemudian kita memperindah bacaan, memperindah gerakan, memperindah apapun yang berkaitan dengan amal itu sendiri. Begitupun amal-amal yang lainnya, amal-amal ibadah yang lainnya, kita perindah ya. Insya Allah ini adalah bagian agar kita dapat meraih ikhlas. Rangkuman dari apa yang saya sampaikan ini adalah
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2, alladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah senantiasa agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beramal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kultum yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.